Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadir rahim wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama dan utama sekali marilah kita ucapkan puji berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada kesempatan ini. Salawat besertakan salam kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Habibullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan saya Zuzia Halentina dengan NIM 234110103 ingin membuat tugas yang ke-6 yang mana tentang Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Menjelaskan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125-128 yang mana memberikan petunjuk yang fundamental tentang metode penyampaian ilmu, pengetahuan, dan pendidikan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula." Ayat ini menggariskan 3 metode pendidikan yang utama, yang mana hikmah, yang kebijaksanaan, mau'izatul hasanah, yaitu nasihat yang baik, dan majadalah, yaitu diskusi. Nah, dengan cara yang terbaik tersebut, di dalam konteks pendidikan Islam atau yang disebut kita terbawi, ini mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan harus memperhatikan kondisi peserta didik, yang mana menggunakan metode yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, dan menyampaikan ilmu dengan penuh kelembutan serta penuh kekasih sayangan kepada peserta didik tersebut, bukan dengan kekerasan atau paksaan. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang prinsip keadilan di dalam pendidikan, yang mana dan jika kamu membalas maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang sama, dengan siksaan yang setimpal kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah hal yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Dalam perspektif terbawi ini menjelaskan, mengajarkan kepada kita pentingnya konsistensi di dalam keadilan dalam memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik. Namun lebih dari itu, ayat ini juga menjelaskan dan menekankan kepada kita nilai kesabaran sebagai keutamaan yang tertinggi di dalam proses pendidikan, yang mana seorang pendidik sejati seharusnya mampu mengendalikan emosinya, yaitu dengan cara bersabar menghadapi berbagai tantangan dan memilih jalan pembinaan daripada pembalasan ketika menghadapi kesalahan peserta didik tersebut. Di dalam ayat surah An-Nahl ayat 127 berbunyi, "Bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah." Nah, ayat ini menegaskan bahwa di dalam pendidikan Islam, kesabaran adalah kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam konteks ini, tafsir terbawi, seorang pendidik perlu menyadari bahwasanya keberhasilan dalam pendidik bukanlah semata-mata karena kemampuan pribadinya, kemampuan di dalam menyampaikan pembelajaran, melainkan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Atas kesadaran akan melahirkan sikap tawadhu atau rendah hati pada diri pendidik, sehingga ia tidak merasa superior atau memandang rendah peserta didik tersebut. Sebaliknya juga, ia akan senantiasa berusaha memperbaiki diri atau metode pengajaran sambil berdoa memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menunaikan amanah pendidikan. Sedangkan pada ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." Ayat ini menutup rangkaian petunjuk pendidikan dengan mengingatkan kepada kita bahwasanya suatu keberhasilan sejati di dalam pendidikan hanya dapat dicapai melalui ketakwaan dan ihsan, yang mana kebaikan yang sempurna. Di dalam perspektif tafsir terbawi ini sudah dijelaskan, seseorang pendidik harus memadukan
kecakapan profesional seorang pendidik dengan ketakwaan personalnya. Nah, mana sehingga proses pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan saja, tetapi juga transformasi nilai pendidikan. Pendidik yang bertakwa akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindakannya, yang mana sehingga ia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sementara itu, sikap ihsan akan mendorong kita untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Tidak sekedar memenuhi kewajiban saja, tetapi juga benar-benar mencurahkan, memperhatikan untuk mengembangkan potensi-potensi dari peserta didik tersebut dengan maksimal. Dan kita sebagai pendidik juga harus memberikan bimbingan kepada peserta didik. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.